Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman. Selamat sore. Jadi hari ini kita ada perjalanan ke Tomo teman-teman. Dan video kali ini kita akan mengangkat satu tema pembahasan tentang koruptor di Indonesia teman-teman. Poinnya bahwa ada beberapa hal yang ingin kita bahas mengenai tentang mengapa koruptor itu menjadi dan bagaimana solusi untuk bisa memecahkan kurangnya koruptor atau korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam perjalanan kita ini 10 menit ke depan itu yang akan kita bahas. Hal yang pertama terkait dengan banyaknya koruptor yang membumi di Indonesia. Selain dari banyaknya koruptor, juga berlaku yang namanya nepotisme dan kolusi dan nepotisme. Nah, hal ini yang bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia yang tidak akan pernah mencapai yang namanya masyarakat madani. Sebab hal-hal yang seharusnya dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pembangunan atau hal yang menjadi inti untuk melakukan pembangunan di Indonesia itu dimonopoli dan bahkan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa hal inilah yang menjadi dampak utama daripada adanya koruptor di Indonesia, teman-teman. Saya angkat salah satu contoh dalam kasus korupsi kurang lebih 300 triliun ya. 300 triliun itu luar biasa banyaknya, teman-teman. Teman-teman pahami sendiri bagaimana itu 300 triliun. Bahkan dengan mobil yang saya bawa, 300 triliun itu tidak akan naik semua di mobil saya. Jadi betapapun banyaknya uang 300 triliun. Namun kasusnya sangat viral di media sosial. Dan sialnya pada saat hakim melakukan vonis, yang korupsi 300 triliun ini hanya divonis 6,5 tahun penjara, teman-teman. Itu tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukan dan penderitaan masyarakat yang dirasakan. Nah, karena hilangnya uang tersebut, adanya penyelewengan uang tersebut sebanyak 300 triliun, sehingga masyarakat menderita yang seharusnya dialihkan ke ini, yang seharusnya dimanfaatkan ke ini, dan masyarakat yang merasakan dampak daripada korupsi tersebut. Artinya apa, teman-teman? Bahwa seharusnya kita sadar ya. Seharusnya kita sadar dari sekarang. Nah, yang saya mohon maaf ya, yang kerap kali melakukan korupsi besar-besaran itu orang yang memang berpeluang pada bidang tersebut. Nah, saya contohkan ada sebuah perusahaan ya. Ada sebuah perusahaan yang diketahui pemerintah, yang dikelola oleh pemerintah. Namun ada seseorang yang memang punya wewenang di dalamnya. Nah, mereka itu yang kerap kali mengambil kesempatan dalam jabatannya, teman-teman. Kerap kali mengambil kesempatan dalam jabatannya. Nah, hal ini yang sebenarnya perlu disadari oleh orang-orang tersebut, individu tersebut, bahwa kalaupun Anda menjabat dalam satu perusahaan, ya,
kalaupun Anda menjabat dalam satu instansi dan punya wewenang kekuasaan di dalamnya, jangan mempergunakan kekuasaannya dengan hal-hal yang negatif, yang dalam hal ini sewenang-wenangnya membuat aturan yang tidak rasional lah, atau mungkin paling parahnya atau paling kasarnya melakukan korupsi dengan mendayagunakan wewenang yang diembannya toh. Sehingga perlu teman-teman, dalam mengemban satu amanah kita harus berprinsip ikhlas, sabar, dan tekun. Ikhlas, sabar, dan tekun. Yakin dan percaya, 3 indikator yang teman-teman terapkan ini tidak akan mempengaruhi pikiran teman-teman untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa merusak citra jabatan teman-teman atau nama teman-teman, bahkan integritas teman-teman dalam mengemban satu amanah. Nah, salah satu solusi yang perlu kita terapkan dalam proses pemberantasan koruptor ini, ya, sesuai dengan apa yang dibahasakan oleh Prabowo, bahwa pemerintah seharusnya melakukan bersih-bersih. Bersih-bersih yang artinya membabat semua oknum-oknum yang melakukan korupsi. Dengan catatan, kalau misalnya tidak ingin dibabat, ya harus sadar diri dan melakukan pengembalian terhadap apa yang dikorupsi. Catatan, sadar diri dan melakukan pengembalian terhadap apa yang dikorupsi. Artinya Prabowo masih memberikan kebijakan sederhana. Saya bahasakan kebijakan sederhana karena para koruptor masih diberikan hak untuk sadar diri dan melakukan pengembalian atas apa yang dikoruptornya. Ini salah satu poin yang bagus ya teman-teman, salah satu poin yang bagus. Namun saya berpikir bahwa orang-orang yang melakukan koruptor atau korupsi ini, ya, orang-orang yang melakukan korupsi ini jarang untuk melakukan pengembalian teman-teman, jarang. Nah, nanti setelah dia ketahuan melakukan korupsi, ya baru seolah melakukan pengembalian lah atau mungkin melalui proses persidangan. Nah, hal yang diucapkan oleh presiden kita teman-teman merupakan dasar kita untuk mencari solusi terbaik dalam pemberantasan korupsi. Bukan hanya pemerintah yang berwenang dalam hal ini melakukan pengawasan, tetapi masyarakat juga punya hak dalam melakukan pengawasan, mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, bahkan sampai kabupaten, provinsi sekalipun, bahkan pusat sekalipun, itu masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemerintahan yang berjalan. Betul apa yang dikatakan Prabowo bahwa masyarakat juga itu cerdas, teman-teman. Masyarakat juga cerdas dalam menilik dan melihat apa yang terjadi di dalam kasus-kasus pemerintahan. Karena tentu masyarakat juga punya pandangan tersendiri, penilaian tersendiri. Dia mampu menganalisis yang mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan mana seharusnya yang boleh dilakukan, regulasi apa yang seharusnya diikuti dan regulasi mana yang seharusnya tidak diikuti. Seperti itu teman-teman. Jadi ada saja hal-hal yang seharusnya kita patuhi teman-teman. Nah, mungkin ini video saya teman-teman, sedikit ya dari pikiran yang ya mungkin hanya sebatas pengetahuan yang terlintas di kepala teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada kata yang salah yang saya ucapkan. Saya
teman-teman. Jika pun ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf, karena manusia itu tempatnya khilaf dan salah teman-teman, dan saya kembalikan kepada Tuhan semesta alam. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.